Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas kelompok pada kuliah analisis performansi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan start topologi dan ada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum kita masuk ke start topologinya, mari kita lihat pengertian topologinya terlebih dahulu. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari satu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, jadinya menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Topologi jaringan menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi kita tak menyadarinya. Cara kerja topologi star. Topologi star memiliki cara kerja yang mengandalkan sebuah server. Untuk lebih jelasnya, terdapat rincian data kerja topologi star di bawah ini. Yang pertama, hub atau switch yang terpasang berperan sebagai pusat server jaringan komputer. Setelah itu, pasang satu persatu kabel ke dalam port hub yang akan digunakan sebagai pusatnya. Apabila kabel sudah dipasang, sambungkan kabel tersebut ke masing-masing komputer klien. Dengan menghubungkan kabel dari hub ke seluruh komputer klien, maka setiap klien akan mendapatkan data atau informasi yang sama seperti milik server. Karena klien harus terhubung ke hub, maka tiap klien harus memiliki satu kabel. Jika terdapat double komputer, maka minimal menyediakan double kabel untuk instalasi jaringan tersebut. Untuk meningkatkan kualitas transfer data, terdapat jenis topologi star hybrid. Ini terdapat perbedaan penggunaan kabel. Jika kabel yang digunakan pada topologi star hybrid lebih beragam, karena hal ini bertujuan agar kualitas transfer paket data lebih kuat. Karakteristik topologi star, berikut ringkasan ciri-cirinya. Setiap klien akan terhubung dengan pusat server. Pengiriman data akan mengalir dari klien ke server, kemudian kembali lagi. Merupakan topologi yang mudah dikembangkan karena setiap node memiliki kabel yang mengarah ke pusat node. Apabila terdapat gangguan pada salah satu node, maka tidak akan berpengaruh pada jaringan tersebut. Topologi ini menggunakan kabel lower karena hanya menjalankan satu trafik. Kabel yang biasa digunakan yaitu kabel UTP, kabel yang sering kita gunakan. Kelebihan topologi star, yang pertama, pemeliharaannya mudah. Setiap jaringan komputer harus rutin dilakukan pemeliharaan untuk mengecek setiap komponennya agar dapat bekerja dengan baik. Topologi star adalah salah satu model jaringan yang dapat dipelihara dengan mudah, karena pada topologi tersebut hanya terdapat hub atau switch sebagai serta beberapa komputer klien. Kamu hanya perlu mengamati perangkat-perangkat tersebut dan memastikan bahwa semua berjalan dengan semestinya. Selain itu, apabila terdapat salah satu komputer klien rusak, maka tidak akan berpengaruh pada lalu lintas jaringan. 2. Kecepatan transfer dalam jaringan komputer besar. Kelebihan topologi bintang selanjutnya adalah memiliki kecepatan transfer data yang lebih besar. Hal ini karena setiap klien terhubung dengan pusat server sehingga memiliki kecepatan transfer data yang sama. Yang ketiga, mudah melakukan pengembangan. Dalam instalasi topologi star, kamu hanya perlu menghubungkan perangkat ke hub, sehingga ketika kamu ingin melakukan pengembangan dengan menambah komputer klien lagi, kamu hanya perlu menghubungkan komputer ke server. Kemudian, karena data akan dikelola secara terpusat, proses deteksi kesalahan dalam jaringan akan semakin mudah. Selanjutnya adalah kekurangan topologi star. Yang pertama, membutuhkan banyak kabel. Meski penggunaan kabel pada masing-masing komputer dapat memudahkan ketika pengembangan, namun hal ini akan menyebabkan kebutuhan kabel yang cukup banyak, sehingga akan berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, berpotensi mengurangi kecepatan data. Semakin banyak perangkat, kualitas pengiriman data juga akan semakin meningkat. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi kecepatan transfer data serta kualitas jaringannya. Yang ketiga, perlu berhati-hati pada hub dan switch. Jika terjadi kerusakan pada salah satu klien, maka tidak akan berpengaruh pada komputer lain. Namun hal ini berbeda dengan hub atau switch. Apabila terjadi kerusakan pada perangkat tersebut, maka seluruh koneksi jaringan akan terganggu karena bagaimanapun juga hub berfungsi sebagai terminal pusat. Maka dari itu perlu perhatian yang tinggi pada hub atau switch ini. Cara implementasi topologi star. Yang pertama, antena parabola. Untuk instalasi receiver di rumah, sebuah kabel digunakan untuk menghubungkan receiver dengan LNB. Receiver tersebut menggunakan penyedia daya berskala 14 atau 18 volt untuk memilih polarisasi dan pilot tones atau 22 kHz
kilohertz untuk menginstruksikan kepada LNB agar memilih satu dari dua gelombang frekuensi yang ada. Untuk instalasi yang lebih besar, setiap gelombang dan polarisasi diberikan kabel masing-masing. Maka ada 4 kabel dari LNB ke switching matrix. Switching matrix memungkinkan koneksi di beberapa receiver berbeda dalam sebuah topologi bintang atau topologi yang menggunakan metode signalisasi signaling yang sama dalam sebuah instalasi receiver. Yang kedua adalah sistem billing. Sistem jaringan komputer billing system merupakan aplikasi yang terintegrasi sehingga komputer-komputer yang ada server dan workstation harus dihubungkan dengan menggunakan topologi STAR. Dalam sistem jaringan komputer ini, operasional ataupun proses monitoring dapat dilakukan dari mana sesuai hak akses masing-masing pengguna. Dalam hal ini, contoh simpelnya itu warnet. Perangkat dalam topologi STAR yang pertama hub atau switch. Pada topologi bintang, hub adalah perangkat sederhana yang meneruskan data dari suatu perangkat ke semua perangkat lain yang terhubung padanya. Namun hub tidak dapat memahami atau mengenali alamat perangkat. Jika satu perangkat mengirim data, hub akan meneruskannya ke semua perangkat lain di jaringan. Bahkan jika tujuannya adalah perangkat tertutup. Jika itu switch, seiring perkembangan teknologi, switch menggantikan hub pada banyak jaringan bintang. Switch lebih pintar karena dapat memahami alamat MAC perangkat di jaringan. Ketika data dikirimkan, switch hanya mengirimkannya ke perangkat yang dituju, membuat komunikasi lebih efisien. Jadi kalau dulu hub itu sering digunakan karena dia baru perangkat pertama, dan sekarang untuk lebih efisien, hub mulai ditinggalkan dan digantikan dengan switch sebagai perangkat utamanya. Perangkat akhirnya atau end device. Pertama itu komputer, PC, laptop, atau workstation, perangkat yang besar yang menghasilkan atau menggunakan data. Yang kedua adalah printer, perangkat output yang dapat terhubung ke jaringan untuk mencetak dokumen. Misalnya komputer akan print suatu dokumen, maka komputer akan mengirimkan data melalui hub atau switch, kemudian diteruskan ke printer dan printer akan menghasilkan output yang diinginkan. Perangkat jaringan tambahan yaitu router. Meskipun topologi bintang tidak melibatkan router secara langsung, sekali-kali jaringan bintang akan terhubung ke router untuk menghubungkan dengan jaringan lain atau internet. Yang kedua modem. Jika jaringan bintang terhubung ke internet, modem dapat digunakan untuk menyambungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet. Jika awalnya hub atau switch dan perangkat komputer tersambung, jika ingin tersambung ke internet, maka membutuhkan router atau modem sebagai perangkat tambahan. Dan berikut cara mengatasi masalah pada topologi STAR. Topologi bintang memiliki kelebihan dalam hal isolasi kegagalan pada suatu perangkat atau kabel, tetapi tetap mungkin mengalami masalah. Berikut masalah yang sering umum. Yang pertama, periksa kabel dan konektor. Pastikan bahwa kabel yang menggunakan perangkat ke hub atau switch tidak rusak. Periksa konektor untuk memastikan bahwa mereka terpasang dengan baik. Yang kedua, reset perangkat. Coba reset perangkat yang mengalami masalah. Ini dapat membantu memulihkan koneksi atau mengatasi masalah perangkat. Yang ketiga, periksa status hub atau switch. Pastikan bahwa hub atau switch berfungsi dengan baik. Periksa lampu indikator pada perangkat tersebut untuk melihat apakah ada indikasi masalah. Yang terakhir, ganti kabel atau port. Jika memungkinkan, coba ganti kabel yang mengalami masalah atau gunakan port yang berbeda pada hub atau switch. Jika masalah tersebut sudah dicek dan tidak menemukan masalahnya, disarankan untuk mengecek kepada ahli IT untuk dicek lebih lanjut. Dan langkah-langkah merancang topologi STAR-nya, buka aplikasi Cisco Project Tracer, kemudian buat simulasi beberapa komputer. Yang kedua, buka semua komputer dan menggunakan kabel dan mengatur antaranya agar mudah dipahami. Yang ketiga, mengkonfigurasi pengaturan dasar setiap perangkat yang digunakan. Yang terakhir adalah menguji. Di sini saya sudah membuat topologi STAR di Cisco Project Tracer-nya, dan ini adalah perangkatnya. PC-nya itu sebagai end user yang tadi saya jelaskan, dan hub atau switch sebagai perangkat utamanya. Di sini saya menggunakan switch karena hub itu yang lama, dia yang hari ini sekarang yang terbaru adalah switch yang lebih efisien. Nah, coba sekarang kita tes untuk mengirimkan data dari komputer 1 misalnya ke komputer 4.
Maka kita jalankan di play saja, dan statusnya akan kelihatan di sini. Jadi PC1 masuk ke switch langsung ke PC4, lalu si PC4 balik lagi ke switch dan kembali lagi ke PC1, dan hasilnya adalah sukses. Kesimpulan dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa topologi star adalah model jaringan komputer yang bentuknya menyerupai bintang dengan pusat server di tengahnya. Pusat server merupakan hub atau switch. Kemudian masing-masing klien akan terhubung. Karena topologi ini lebih banyak digunakan pada saat ini, topologi star sangat cocok digunakan pada perusahaan maupun tempat lain yang memiliki jaringan dengan kontrol data terpusat. Hal itu dikarenakan ketika salah satu klien mengalami masalah, maka klien lain tidak terganggu aktivitasnya. Jika switch atau hub yang bermasalah, maka satu jaringan itu akan mengalami masalah yang sama. Itulah kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.